Part 52. Di tempat istana Pacheon, peperangan antara kedua kubu pun akhirnya pecah, dan di dalam pertarungan tersebut, No Sah dari grup The Northern Light pun dengan lantang. Dia berkata kepada para pasukannya untuk melindungi gerbang bagian dalam, karena kalau pasukan koalisi Murim berhasil menembusnya, dia berkata kalau itu akan membahayakan pemimpin istana Pacheon, dan No Sah yang memimpin pasukan dan bertempur di depan. Dia pun terus bertarung sampai titik darah penghabisan. Setelah beberapa waktu berlalu, salah seorang prajurit pun datang dan memberikan informasi kepada Gui Gokja, kalau area pusat telah jatuh dan diambil alih oleh pasukan koalisi Murim. Kemudian, tak berselang lama, seorang prajurit yang lain pun datang dengan kondisi dia yang penuh dengan luka, dan setelah bersujud memberikan hormat kepada Gui Gokja. Gui Gokja lalu bertanya, seberapa banyak kerusakan yang mereka alami, dan prajurit tersebut pun berkata, kalau pertahanan terbaik mereka sudah menurun. Kemudian, Gui Gokja bertanya tentang No Sah dari grup Northern Light, dan prajurit itu berkata, kalau No Sah mati dengan terhormat dekat gerbang dalam, dan Gui Gokja, dia yang mendengar itu pun merasa syok, meski ia sudah memperkirakan hal tersebut, tetapi, hal tersebut terlalu cepat untuk kejatuhan mereka, yang sudah melebihi 400 orang yang tewas hanya dalam kurun waktu 1 jam saja. Kembali ke tempat pertempuran antara koalisi Murim dan istana Pacheon. Di pertempuran mereka, Namgung Sang-in yang mendominasi pertempuran tersebut. Dia pun lalu memberikan perintah kepada pasukannya untuk mengatur ulang formasi dan melaporkan kerusakan dari pasukannya, dan Huan Boyang pun memberikan informasi, kalau grup Yi Hyul yang bertanggung jawab di area kiri kehilangan 32 warrior. Kemudian Guak Huawol juga memberikan informasi, kalau grup Bokma yang memimpin unit tambahan kehilangan 17 warrior, dan setelah mendapatkan informasi dari pasukannya, Namgung Sang-in dengan lantang ia berkata, kalau pertarungan yang sebenarnya akan dimulai, dan menyuruh pasukannya untuk terus maju, karena tujuan utama mereka adalah pemimpin istana Pacheon. Di saat mereka akan menerobos ke dalam istana Pacheon, salah satu dari mereka yang melihat grup The Red Energy Hall, dia pun memberitahukannya, dan Huan Boyang yang mendengar itu, sambil terus bergerak maju. Dia berkata kalau grup The Red Energy Hall tidak bisa menandingi mereka, dan Moon Gyu-jong yang mendengar itu, dia pun berkata kalau Huan Boyang sangatlah sombong, serta berkata kalau dia tidak akan pernah mundur apapun yang akan terjadi. Kemudian, dia pun memberikan semangat kepada pasukannya, dengan Moon Gyu-jong yang berkata, dengan atas nama The Red Energy Hall, mereka akan bertarung tanpa penyesalan, serta, dia berkata, kalau mereka akan menunjukkan apa itu mati dengan terhormat, dan pasukannya yang mendengar itu, mereka pun serentak berkata, kalau mereka akan mengikuti masternya tersebut. Guak Huawol yang melihat itu, dia pun mengapresiasi atas semangat yang mereka miliki. Kemudian, dia pun bertanya, siapa nama dari pemimpin mereka, dan kemudian, Moon Gyu-jong pun memperkenalkan dirinya, dan Guak Huawol yang juga memperkenalkan dirinya. Lalu, di sisi Moon Gyu-jong yang berjalan ke arah Guak Huawol, setelah mengajak dia berduel, di waktu yang bersamaan, dia berkata dalam hatinya, kalau Guak Huawol yang memimpin grup Bokma, dia berpendapat kalau Guak Huawol adalah orang yang tak bisa dianggap remeh, dan tak berselang lama, Guak Huawol yang melompat menerjang ke arah Moon Gyu-jong untuk melancarkan serangannya. Moon Gyu-jong pun membalasnya, sehingga mereka pun mulai saling berjual beli serangan, dan ketika serangannya bisa dihindari oleh Guak Huawol, dia pun berkata kalau Guak Huawol adalah warrior yang cukup hebat, dan di sisi Guak Huawol, dia yang berkata dalam hatinya kalau dia sudah tidak punya waktu untuk terus memperlama pertarungan mereka, dia pun mencoba untuk menyelesaikan pertarungan tersebut dengan cepat, dan kemudian, dia pun menyiapkan teknik seni pedang 18 Valen Petal, dan setelah menyiapkan serangan tersebut, setelah mereka saling menyerang satu sama lain, Moon Gyu-jong yang kalah dan menerima serangan yang fatal, dia pun langsung terjatuh bersujud, dan sambil mengucapkan selamat tinggal, Guak Huawol pun melancarkan serangan terakhirnya, dan langsung membunuh Moon Gyu-jong.
Para pasukan dari The Red Energy Hall yang melihat master mereka sudah dieksekusi, mereka pun langsung menerjang ke arah pasukan koalisi Murim, sambil bersorak untuk mengikuti masternya yang sudah mati. Dan akhirnya, mereka pun saling bertarung satu sama lain. Dan di sisi Namgung Sang-in, dia yang melihat keberanian yang dimiliki oleh grup The Red Energy Hall, dia pun berkata kalau mereka patut dihormati sebagai warrior seni bela diri. Di sisi pasukan Istana Pacheon, Gui Gokja yang mendapatkan informasi kalau Moon Gyujong dan grupnya sudah dikalahkan, dia pun memberikan informasi tersebut kepada Guan Pei, dan Guan Pei yang mendengar itu, dia pun bertanya, apakah menurut Gui Gokja kalau dirinya sudah membuat tindakan yang ceroboh? Karena keputusannya, hasilnya menjadi seperti itu, dan karena hal tersebut, Guan Pei bertanya apakah Gui Gokja kecewa karena keputusan cerobohnya, dan Gui Gokja pun berkata, tidak. Guan Pei yang sudah tahu kalau kondisi mereka sudah tidak bisa ditolong lagi, dia pun lalu memerintahkan Gui Gokja untuk pergi ke tempat Superior Elder, atau biasa kita sebut Gung Saheun, karena dia pikir, kalau mereka masih membutuhkan Gui Gokja demi Istana Pacheon untuk mengambil alih seluruh China. Karena menurutnya, nyawa dari Gui Gokja lebih berharga dibandingkan nyawanya sendiri. Tetapi, Gui Gokja berkata, kalau dia tidak bisa meninggalkan tuannya tersebut. Namun, dengan dalih kalau itu adalah perintah terakhirnya, dia mendesak Gui Gokja untuk pergi dan menyuruh pengawal pribadinya untuk mengawal Gui Gokja ke tempat Superior Elder dengan selamat. Kemudian, sebelum mereka meninggalkannya, Guan Pei pun menyerahkan anaknya Huan Ya pada Gui Gokja, agar dia bisa menjadikannya sebagai pemimpin selanjutnya. Di sisi tempat pertarungan, di saat para pasukan Istana Pacheon mulai terpukul mundur, sebuah energi Qi yang terpancar kuat pun muncul, sehingga membuat Namgung Sang-in dan Biksu Mumu yang melihat itu pun terkejut, karena energi Qi yang terpancar itu ternyata dari pemimpin Istana Pacheon, dan para pasukan koalisi Murim. Mereka yang melihat pemimpin Istana Pacheon datang melawan mereka secara langsung, mereka langsung serentak menyerbunya, tetapi, Guan Pei dengan mudah menyerang mereka, dan ketika Guak Hua Wall akan melancarkan serangannya, Guan Pei yang melihat serangan dari Guak Hua Wall pun membalas dengan tebasan yang dipanduki, sehingga membuatnya terhempas jauh ke belakang, dan ketika melihat Guak Hua Wall masih bisa bernafas, Guan Pei pun mengapresiasinya, karena Guak Hua Wall masih bisa hidup setelah menerima serangannya, meski ia menggunakan kekuatannya sekitar 1/10 dari kekuatan penuhnya. Di tempat Somun dan Osang, mereka yang terus berjalan menuju Istana Pacheon. Di sisi Osang, dia berkata kepada Somun, kalau sudah 4 hari semenjak pemimpin penjaga Supreme Istana Pacheon kembali, dan biasanya butuh waktu setengah hari. Tapi kenapa? Somun malah pergerakannya menjadi santai, dan Somun pun berkata, kalau dia hanya ingin melihat-lihat pemandangan pegunungan yang ia lalui. Kemudian, Osang bertanya, bagaimana jika pertarungan antara koalisi Murim dan Istana Pacheon sudah terjadi ketika mereka hanya bersantai-santai saja? Dan Somun yang duduk di sebuah batu besar, dia berkata kalau Osang sangat terburu-buru, Somun menyuruhnya untuk pergi terlebih dahulu. Karena, Somun berkata kalau dia ingin menikmati sebentar pemandangan di sekitarnya. Sehingga, Osang yang mendengar itu pun merasa kesal. Namun, di sisi Somun, dia yang berkata dalam hatinya, kalau Osang sangatlah bodoh. Karena, apa yang sudah terjadi Osang tidak menyadarinya. Karena pemimpin Supreme penjaga Istana Pacheon meninggalkan posisinya, Somun beranggapan kalau serangan koalisi Murim akan berhasil dengan lancar. Dan karena hal tersebut, Somun pun bertanya-tanya, apakah peranannya yang dimanfaatkan oleh si rubah licik sudah selesai. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.